Perkenalkan, nama saya Keisha Siva Permeswari. Dan saya Tasya Tridesviana, kami Kami dari kelas 12 4. Di sini kami mendapatkan tugas bahasa Indonesia, yaitu tentang mereview sebuah film. Film yang akan kami review berjudul Pengapungan di Bukit Duri yang disutradarai dan ditulis oleh Joko Anwar. Film ini dirilis pada tahun 2025, berdurasi 118 menit dan termasuk ke dalam kategori film thriller. Oke, film ini berawal dari kisah kerusuhan pada tahun 1998, pertikaian antara pribumi dan etnis Tionghoa. Salah satu korban dari peristiwa ini adalah Edwin, yang merupakan pemeran utama dari film ini. Dan dia juga memiliki seorang kakak yang menjadi korban pemerkosaan dalam peristiwa tersebut. Kita lompat hingga 17 tahun kemudian. Dalam 17 tahun kemudian, kakaknya Edwin mengalami sakit parah, sehingga ia memiliki permintaan terakhir kepada Edwin, yaitu untuk menemui anaknya yang 17 tahun lalu hilang, yang tidak pernah ia ketemui hasil dari pemerkosaan kerusuhan yang terjadi. Demi memenuhi perintah seorang kakaknya, ia menjadi guru di salah satu SMA di Jakarta Timur, yaitu SMA Bukit Duri, yang ia yakini bahwa keponakannya bersekolah di situ. Di sekolah, ia bertemu dengan Dinda sebagai rekan gurunya dan yang nantinya akan menjadi temannya. Lalu ia bertemu dengan Kristo yang ia yakini bahwa itu adalah keponakannya, yaitu ada lagi teman Kristo adalah Rangga dan salah satu pentolan SMA Bukit Duri, yaitu Jeffrey. Pertemuan Dinda dengan Edwin berawal dari Dinda yang ingin membantu Edwin untuk beradaptasi di sekolah barunya sebagai mengajar kepada anak-anak yang termasuknya nakal dalam sekolah tersebut. Seiring berjalannya dengan waktu, mereka semakin dekat dan semakin menjadi teman dekat. Lalu pada suatu hari mereka bertemu dalam suatu klub, di mana saat mereka berada di klub, mereka mendengar dari suara siaran berita TV bahwa akan terjadi lagi kerusuhan pada tahun 1998. Karena mendengar berita tersebut, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke rumah masing-masing. Di dalam perjalanan pulang, Edwin bertemu dengan Kristo yang sedang dikeroyok oleh beberapa orang. Dengan melihat Kristo yang sedang dikeroyok, Edwin membantu Kristo dan menyelamatkan Kristo dari pengeroyokan tersebut. Semenjak kejadian tersebut, Edwin menganggap bahwa Kristo ini adalah keponakannya karena ia memiliki beberapa kesamaan dengan kakaknya, seperti menggambar dengan baik dan lain sebagainya. Karena Jeffrey mengira bahwa Edwin ini sok-sokan, sok hebat, sok keren, sehingga memunculkan sifat iri dan sifat benci kepada Edwin. Maka pada malam tersebut ia berusaha untuk membunuh Edwin, namun digagalkan rencananya oleh Jeffrey. Digagalkan rencananya oleh Edwin dengan cara ia melawannya lalu menusuk paha Jeffrey dengan pisau yang digunakan oleh Jeffrey. Keesokan harinya di sekolah, Edwin menceritakan kejadian yang terjadi malam kemarin kepada kepala sekolah. Lalu Jeffrey dipanggil oleh kepala sekolah dan dikeluarkan pada hari itu juga. Setelah Jeffrey dikeluarkan dari sekolah, Jeffrey berusaha untuk membalas dendam kepada Edwin. Di saat yang sama, Edwin mengajak Kristo dan Rangga untuk menghias kelas untuk hari kemerdekaan. Tiba di hari tersebut, Edwin, Rangga, Kristo, dan Ibu Dinda tiba di sekolah untuk menghias kelas. Saat mereka sedang menghias kelas, datanglah Jeffrey dan teman-temannya membawa senjata tajam. Rangga menyadari kedatangan Jeffrey dan teman-temannya. Ia kemudian memberitahukan kepada yang lainnya untuk melarikan diri dari sekolah. Tetapi sekolahnya sudah dikepung oleh Jeffrey dan teman-temannya sehingga mereka tidak bisa keluar. Mereka akhirnya berlari menuju ke aula. Ketika mereka berada di dalam aula, Jeffrey terus-terusan berusaha untuk mendobrak pintu tersebut, tetapi tidak bisa karena pintu tersebut terbuat dari besi dan Edwin di dalam berusaha mencari pertolongan dengan cara menelpon, tetapi tidak ada sinyal juga di dalamnya. Dan tragis yang terjadi termasuk kematian Rangga dan bapaknya. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam aula, Jeffrey meminta Edwin untuk keluar dari aula. Tapi Edwin bilang ke yang lain kalau misalkan dia keluar, pasti yang lain juga bakalan kena sama si Jeffrey. Dan di saat itu kebetulan bapaknya Rangga datang dan Jeffrey memanfaatkan kedatangan bapaknya Rangga untuk menarik mereka keluar. Tapi mereka tetap nggak mau keluar, bahkan ngibulin Rangga supaya bisa nyelamatin bapaknya. Tapi
Di kejadian itu akhirnya bapaknya Rangga itu akhirnya dibunuh bersama dengan Rangganya juga. Kejadian selanjutnya memakan banyak korban, dan sampai akhirnya itu Kristo, Dinda, dan 3 orang teman Jeffrey yang lain berhasil melarikan diri. Yang lainnya terbunuh. Jeffrey dan Edwin tersisa berdua di situ. Jeffrey meluapkan amarahnya kepada Edwin, tapi akhirnya Jeffrey terbunuh oleh Edwin. Tak lama setelah Jeffrey meninggal, kerusuhan telah mencapai ke SMA tersebut. Edwin berusaha melarikan diri dari SMA tersebut. Dia menyamar karena dia adalah seorang etnis Tionghoa yang pasti akan menjadi sasaran dari kerusuhan. Tapi saat hendak keluar, dia itu terputar di HP-nya sebuah video bahwa Jeffrey mengakui bahwa dia adalah seorang etnis Tionghoa dan dia lahir dari seorang ibu yang adalah korban pemerkosaan pada kerusuhan 1998. Dari sana, Edwin menyadari bahwa mungkin Jeffrey lah keponakan yang selama ini dia cari. Kelebihan dari film ini adalah salah satunya itu acting dari pemeran yang sangat totalitas tanpa batas dalam filmnya. Yang kedua ada dari background musiknya yang sangat hidup, jadi membangun adrenalin kita pada saat menontonnya. Yang ketiga sinematografi atau dalam suasananya itu sangat mencekam dan sangat menggambarkan kejadian pada saat itu. Jadi menurut saya ini bener-bener kayak filmnya tuh mendeskripsikan suatu hal tuh dengan pas dan jadi gampang ditangkap oleh penonton. Kekurangan dari film ini yaitu film ini mengangkat tema yang cukup berat dan juga adegan-adegan yang bersimbah darah. Jadi tidak semua penonton bisa menontonnya. Anak-anak tidak boleh menonton dan tidak nyaman untuk ditonton karena terlalu banyak darah. Sekian review dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.